Ya, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di podcast sendiri. Jadi, gue punya cerita nih. Dalam satu minggu ini gue cukup banyak ya kegiatan, banyak banget sampai hampir gue nggak ada timing untuk rehat santai. Sampai tadi malam pun ini jam 12 lewat 3 sekarang. Tadi sampai jam 12 malam itu dari jam 9 malam gue Zoom meet itu lagi apa ya kayak ngebahas suatu project aplikasi yang dimana ya gue kan kebetulan sebagai content creatornya ya, ada beberapa hal yang harus direvisi dan akhirnya kita malah ngobrol-ngobrol sharing-sharing tentang wawasan. Terus tadi gue juga sempat ada kuliah malam ya, karena gue masih kuliah saat ini, semester 5 jurusan hukum. Sebelumnya gue ada kuliah sih, dulu 2015 gue udah pernah di wisuda. Tapi gue ngambil D3 jurnalistik penyiaran dulu. Di usia 30 aja gue masih kuliah men gitu loh. Makanya gue rasa pendidikan tuh penting gitu loh. Dulu gue nganggap pendidikan tuh nggak terlalu penting-penting banget lah kalau dengar duit. Tapi nggak juga sih, tergantung lo mau jadi siapa dan jalan apa yang lo pilih. Tadi siang pun gue sempat sampai ke area Citra Raya segala macam. Gue ketemu LBH ya. Ceritanya gue lagi dampingin orang ini. Ada kasus permasalahan hukum yang mana dia korban penipuan salah satu perusahaan yang menjual mobil listrik. Pokoknya panjang deh. Sampai beberapa waktu kemarin pun gue tetap crowded ya, tapi gue jalan dengan happy. Tapi entah kenapa gue punya energi yang lebih dan gue bisa bangun pagi tetap. Walaupun tidurnya nih mungkin jam 1, jam 2, jam 5 gue udah bangun. Dan harus berangkat lagi gitu loh. Sebenarnya kemarin tuh pengen bikin konten juga, cuman ya sekarang deh gue pikir karena besok juga sampai hari Minggu gue cukup padat dan kemungkinan nggak di rumah. Jadi lagi rame ya pembahasan tentang ini semua nih, dari media sosial, berita, masyarakat. Sampai tadi pun orang pasti nyenggol hal ini gitu loh, tentang Gus Miftah ya, yang dimana bisa dikatakan dia menghina atau mengucapkan kalimat kasar kepada seorang penjual es teh manis. Mungkin banyak masyarakat yang tergiring opini yang berbau sifatnya emosi, marah, kesel. Tapi karena netizen memang seperti itu sih. Tapi gue setelah kemarin gue perhatiin, memang ini lakukan tuh salah sih Gus Miftah. Kok kenapa ngomong kayak gitu gitu loh. Harusnya kan seorang tokoh yang kita bisa katakan, apalagi seorang staff dari presiden langsung, bisa menjaga moral, ada hutang moral. Apalagi dia seorang pemuka agama ya bisa dikatakan. Tapi memang kalau lu ikutin Gus Miftah itu dari zaman, gue kan ikutin dari tahun 2018 ya kalau nggak salah. Emang gaya-gayanya begitu sih, cuman kali ini dia lagi apes gue rasa. Memang nggak patut dicontoh, tapi ada kok juga pemuka agama tuh yang lebih kasarnya, gue bilang lebih tai banget, yang ngomong lebih frontal dari itu dan bener-bener ngejual agama gitu loh. Gus Miftah itu sosok yang gue katakan masih low orangnya, cuman emang kalau bercandanya itu bercanda gak asik ya, kayak bercanda bapak-bapak gitu, ngatain goblok itu kan ke penjual es itu. Dan rame akhirnya sampai dia minta maaf juga. Ya cuman gaya-gayanya emang seperti itu. Dulu tuh gue tahu Gus Miftah itu waktu dia pertama kali itu apa ya, gue taunya ketika dia melakukan ceramah di tempat klub gitu yang isinya PSK semua men. Itu jadi kayak epic banget. Jadi targetnya selalu kayak memberikan pencerahan biar mereka itu pada tobat. Terus yang memberikan, yang mengajak Deddy Corbuzier itu untuk mualaf tuh Gus Miftah. Gue pernah akun YouTube gue dulu di channel yang lama sebelum dihack, gue pernah bahas beliau dan di komentar sama orang staffnya dia langsung dari pondok pesantrennya. Gokil sih. Sebenarnya gini, dari Gus Miftah kita bisa belajar bahwa kita mesti hati-hati sebagai manusia sih, terutama lisan ya, apalagi seorang tokoh. Kita nggak bisa lagi tuh ketika kita sudah menjadi seorang tokoh, ngomongnya itu udah semaunya kayak kita ngomong secara tongkrongan sama teman. Nggak bisa gitu lagi. Tingkah laku pun agak susah. Memang ketika menjadi public figure khususnya itu lu nggak enak banget men. Segala mata itu menyorot diri lu, segala telinga itu juga memperhatikan lisan lu itu sendiri. Sampai ada petisi lo muncul banyak banget, sampai udah lebih tembus dari 50.000, ya dimana menandatangani bahwa
Gus Miftah itu harus mundur gitu, dipecat gitu loh. Pihak Gerindra itu gue liat gokil sih, dia pengen cepet ya, set. Dan si Gus Miftah itu langsung disuruh minta maaf. Presiden Prabowo itu langsung mengarahkan Gus Miftah untuk minta maaf langsung. Setelah kita sebagai netizen ya udahlah, nggak usah terlalu ini banget, kayak kalau marah serang orang, hujat. Dia bukan pelaku pembunuhan kok, dia bukan pelaku pelecehan seksual kok gitu. Dia hanya seorang yang ngomongnya aja kebablasan, bodohnya. Gue rasa juga Gus Miftah saat ini lagi rehat ya di rumah, kayak bengong dia. Aduh, kenapa ya diri gue tuh bego banget bisa ngomong seperti itu. Gue rasa seperti itu pasti, nggak mungkin dia saat ini lagi happy, pasti kepikiran beban banget. Dan itu tentu bisa mencoreng nama dia juga. Gue nggak tahu sampai kapan ini bertahan stigma masyarakat mengenai Gus Miftah, dan sampai ada muncul tuh gambar kampanye banyak banget di media sosial yang lebih baik jualan es daripada jual agama. Men, semua tempat ibadah gue katakan jual agama. Apa ya? Gue tuh sama agama nggak terlalu kayak fanatis sih. Gue nggak peduli lo agama apa. Ya sudah, agama jalani aja gitu. Tapi gue lebih peduli bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Gue percaya tahu Tuhan itu ada. Tapi bagaimana tingkah laku kita sih kepada manusia, dan apa ya? Ya lakukan aja yang terbaik gitu. Jangan bikin kejahatan. Itu sih kok sudut pandang gue. Kalau kita bisa katakan jual agama, bukan hanya Gus Miftah yang jual agama, banyak banget di luar sana yang jual agama. Karena bisnis jual agama itu memang paling menguntungkan dan paling menjanjikan. Masyarakat kita khususnya itu negara yang dikatakan negara agamanya cukup dikedepankan, masih banyak yang percaya. Bukan hanya dari satu golongan agama ya, tapi banyak banget dari golongan-golongan agama lain pun itu yang memang mereka jual agama. Itu bisnis terbaik. Dari zaman dulu pun, zaman perang, agama itu bukan lagi jadikan sebagai tempat kita untuk bisa bertobat, bukan. Dijadikan alat politik malah. Sampai sekarang pun itu terjadi di negara kita. Politik itu sering dikaitkan dengan agama. Dah, Gus Miftah ini salah satu contoh yang dimana mungkin beberapa orang, kalau mungkin orang-orang besar, orang-orang kuat itu kebal secara hukum di dunia, tapi hukum alam itu nggak bisa dilewati. Hukum alam itu maksudnya apa sih? Hukum alam itu ketika kita apes nih, kita diadili sama alam semesta ini, dan masyarakat tahu, orang tahu, itu bahkan mengadili kita habis-habisan. Sekarang itu ada istilah di mana no viral no justice. Dibanding kita hanya fokus dengan Gus Miftah, lebih baik kita fokus dengan orang-orang yang memang tai banget, yang mereka melakukan kejahatan sangat jahat tapi mereka masih bisa bebas di jalanan. Itu harus kita perjuangkan, saudara sih. Di satu sisi kalian yang mungkin marah-marah, gue nggak berpihak kemanapun, ini sudut pandang gue aja. Ada satu agenda dari para buzzer, mungkin buzzer dari kubu yang berseberangan dengan Gus Miftah, di mana mereka ingin menjatuhkan Gus Miftah. Karena Gus Miftah itu kan cukup dengan satu aliran agama ya. Bisa dikatakan Gus Miftah ini NU kan ya. Dia cukup keras di NU, dan mungkin kubu yang berseberangan itu lagi mencari celah bagaimana untuk bisa menjatuhkan Gus Miftah. Ya pandangan politik yang berbeda atau pandangan kepercayaan yang berbeda. Gue gak mau terlalu banyak jauh bicara, takut salah ngomong ya. Jangan sampai kita menjadi korban buzzer penggiringan opini. Jadi kita menyimak suatu kejadian, ya udah sih netral aja, kita lihat sudut pandangnya. Dia nggak sepenuhnya salah dan dia nggak sepenuhnya benar. Apalagi dalam konsep hukum itu, manusia itu melakukan kesalahan belum tentu dia benar salah. Kan semua ada sebab akibatnya. Nah, Gus Miftah ini bentuk kelalaian karena dia terlalu terlena dengan pada saat itu ceramah. Dia tuh terlalu so asik, akhirnya dia lupa diri. Manusia itu kalau udah terlalu asik lupa diri. Maka ada istilah tuh, jangan sedihnya sedih berlebihan, marahnya marah berlebihan, senangnya senang berlebihan. Senang berlebihan ini yang berbahaya. Ketika kita terlalu senang pun kita bisa juga tanpa sadar melukai hati orang lain, perasaan orang lain, dan kita mungkin bisa membuat orang tersinggung dengan ucapan kita tanpa disadari. Makanya perlu kita untuk namanya refleksi diri, introspeksi diri. Kalau kita bilang Gus Miftah ini salah satu contoh penutup tahun 2000 berapa? 24 ini. Sama-sama namanya Gus lagi. Gus itu kan gelar ya, ucapan ya. Ada juga kemarin yang namanya Agus yang viral tuh masalah tentang donasi. Dan ini ada Gus juga, Gus Miftah. Ini salah satu contoh bahwa hati-hatilah kita kalau berbicara, apalagi lu seorang yang sangat besar sekali. Dan masyarakat gue rasa juga lu ya, mungkin netizen, janganlah kegiring kayak gini opini. Kita cari tahu dulu, kita lihat dari sudut pandangnya. Dari sudut pandang sana kita cari tahu dulu, baru kita bicara. Tapi mengenai hal ini gue sih nggak bisa hujat,
Gue nggak bisa membenarkan juga yang dilakukan Gus Miftah. Yang dilakukan Gus Miftah itu bodoh memang sih. Dia ngomong goblok itu nggak tepat banget, men. Tapi yang dilakukan dia bukan penjahat loh. Dia bukan seorang penjahat yang harus diadili sedemikian rupa. Masih banyak juga orang brengsek di luar sana mungkin selama ini nggak terlihat dan tidak muncul di permukaan. Gue nggak bela Gus Miftah, tapi menurut gue ini hanya opini gue pribadi saja sih. Ya itulah pokoknya salah satu cerita dari akhir tahun ini yang akan cukup membekas di Gus Miftah sendiri dan masyarakat Indonesia. Mungkin Gus Miftah ini harus rehat ya sementara waktu, healing. Coba Gus healing mungkin ya, apalagi mau liburan nih. Kayaknya Gus mesti banyak terapi dengan alam semesta ya, biar nggak terlalu seperti itu lagi, biar lebih tenang bawaannya. Mungkin Gus juga mesti harus banyak ngopi biar lebih rileks ketika mau berbicara, dipikirkan dulu, dikaji dulu gitu loh. Yang pasti tindakan yang dilakukan Gus Miftah ini gak patut dicontoh. Dan juga jangan sampai ketika kita ingin membela suatu kebenaran, mengadili seseorang, kita sampai lupa nurani niatnya kita untuk kebaikan, malah jadi kita ikutan brengsek karena hujatan-hujatan kita di media sosial. Atau kita membenci orang tanpa kita tahu sebenarnya apa kesalahan dan kita mungkin gak kenal dia gitu loh. Jangan sampai berlebihan sih, sewajarnya aja semua. Sebelum menutup podcast ini, gue pengen menyanyikan satu lagu dari Kunto Aji yang berjudul Rehat. Gue rasa Gus Miftah pada saat ini harus rehat dulu sejenak dari permasalahan yang ada, merenung dulu dan terapi dengan alam biar bisa melanjutkan kinerjanya di kedepan hari. Enjoy. Serat-serat harapan masih terjalin, suaramu terdengar, masihlah nyaring dan bergema di ruang-ruang hatimu. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Yang dicari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Boleh nyanyi bareng-bareng. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Ini lirik relate banget sama yang gue alami di tahun 2024 ini. Dan mungkin juga relate dengan Gus Miftah yang dialami di akhir tahun 2024 ini. Semoga lagu ini bisa mewakilkan lulu semua. Gue tahu tahun ini tahun yang berat, tahun yang banyak orang, bukan hanya gue yang melewati tahun ini. Tapi kalau gue gak melewati merasa berat-berat itu, mungkin gue gak bakal bikin podcast ini. Karena wadah podcast ini merupakan wadah yang gue bisa bercerita dengan teman-teman semua. Yang pasti apa yang gue ceritakan bukan sekedar curhat, tapi ya gue juga pengen berbagi cerita gue pengen memotivasi teman-teman gue buat ke depan. Ayo kita semangat lagi, kita buat suatu hal yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di podcast sendiri di next episode. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi.